Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puriani, NIM 1910505050092. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tokoh orientalis hadis oleh Michel Alan Cook. Langsung saja, yaitu persoalan otentisitas hadis memang masih menjadi perdebatan di kalangan para pemikir hadis. Sebagian mempercayai bahwa hadis berasal dari Nabi, sedangkan sebagian yang lain meragukan kebenaran hadis sebagai berasal dari Nabi, dan hal itu menurut mereka dapat dibuktikan secara historis melalui seperangkat teori yang mereka buat. Kajian terhadap hadis Nabi ternyata telah menarik minat para pengkaji untuk mempelajari dan mengkajinya, tidak hanya dari umat Islam dan sarjanawan Muslim, akan tetapi sejumlah sarjana Barat juga terlihat memiliki minat serius terhadap kajian hadis. Salah satunya yaitu Joseph Scott tentang teori comingling-nya yang kemudian dikembangkan oleh Johnny Ball. Oleh karena itu, di sini kita akan mencoba untuk mendeskripsikan interpretasi Michel Cook terhadap fenomena commingling, sehingga dapat diketahui kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Biografi Michel Alan Cook. Michel Alan Cook dilahirkan pada tahun 1940, merupakan seorang sejarawan Inggris Skotlandia di bidang keislaman dan berafiliasi di Universitas Princeton, New Jersey. Dia mengambil pendidikan sejarah dan Oriental Studies di King College, Cambridge sejak tahun 1959 sampai tahun 1963. Kemudian dia melanjutkan jenjang pasca sarjana di University of London pada tahun 1963 hingga 1966 dalam bidang School of Oriental and African Studies di bawah bimbingan Profesor Bernard Lewis. Pada tahun 1966 hingga tahun 1984, dia menjadi dosen di bidang sejarah perekonomian khususnya yang terkait dengan Timur Tengah di SOAS dan juga sebagai pengamat sejarah Timur Tengah pada tahun 1984 hingga tahun 1986. Pada tahun 1986, ia diangkat sebagai profesor dalam bidang kajian Timur Tengah oleh Cleveland di Princeton University. Posisi Michel dalam kajian orientalis atas hadis. Menurut Herbert Burke, yang menggolongkan asumsi pandangan-pandangan para pengkaji hadis di Barat menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama early Western skepticism atau skeptisisme awal, yang kedua reaction against skepticism atau reaksi melawan skeptis, yang ketiga the search for middle ground atau pencarian jalan tengah, dan yang keempat renewed skepticism atau skeptisme baru. Maka dalam hal ini Herbert Burke memasukkan Michel dalam golongan renewed skepticism atau skeptisisme baru karena persepsinya yang meragukan keautentikan hadis Nabi, dan secara periodik pemikirannya datang agak belakangan. Berikutnya yaitu pemikiran hadis Michel Cook, commingling sebagai akibat dari proses penyebaran isnad atau the spread of isnad. Menurut Michel dalam Early Muslim Dogma mengkaji persoalan penanggalan atau dating hadis, ia menantang temuan-temuan Joseph Van Us mengenai asal-usul dan perkembangan kontroversi Jabariyah dan Qadariyah pada masa awal Islam. Cook mengakui bahwa metode Van Us adalah metode seorang orientalis atau seseorang yang tidak memberi penanggalan pada hadis hanya berdasarkan penyandaran seperti dalam isnad. Menurut Cook, munculnya fenomena commingling ini adalah akibat dari proses penyebaran isnad dalam skala besar. Proses ini paling tidak dapat terjadi dalam 3 cara, yaitu yang pertama melompat periwayat sezaman, yang kedua menyandarkan hadis pada guru yang berbeda, yang ketiga mengatasi persoalan hadis-hadis yang terisolir. 3 skenario ini
bagi penyebaran atau penciptaan isnad-isnad baru ini, khususnya yang pertama dan kedua, mengakibatkan terjadinya fenomena common link dalam proses periwayatan hadis. Dengan demikian, menurut asumsi Junimbol, Abu Abbas adalah pencetus hadis tersebut. Akan tetapi, menurut Cook, tersebarnya isnad dari seorang periwayat kunci ke sejumlah periwayat lain tidak menunjukkan asal-usul dan sumber hadis, karena pada dasarnya semua isnad adalah palsu, kecuali satu saja. Respon terhadap pemikiran Michel ini dilakukan oleh Junimbol. Menurut beliau, ia coba mempertahankan metode common link dengan mengemukakan dua argumen. Yang pertama, model konstruksi Cook tentang penyebaran isnad memang sering terjadi dan merupakan penyebab bagi perkembangan isnad. Meski demikian, jika kejadian ini benar-benar dilakukan oleh sejumlah besar periwayat yang sejaman secara bersamaan, maka ia seharusnya meninggalkan kesaksian-kesaksian dalam berbagai sumber rijal. Gagasan tentang adanya konspirasi untuk memasukkan hadis juga ditolak, karena jika benar adanya, maka tentu ada tanda-tanda dalam sumbernya. Kedua, apabila sejumlah periwayat hadis berasal dari satu orang dan atas dasar prinsip Cook ditegaskan bahwa semua jalur periwayatannya adalah palsu kecuali satu, maka fenomena kebetulan atau semacam ini harus dijelaskan, yakni mengapa sejumlah murid masing-masing dengan alasannya sendiri dan bekerja sendiri-sendiri tanpa diketahui oleh sesama murid yang lain berlagak seolah-olah menerima hadis yang sama dari seorang guru yang sama. Menurut Junimbol, fenomena kebetulan ini tidak dapat diterima. Selanjutnya yaitu menurut Moski, prinsip Cook tentang penyebaran isnad tidak dapat diterima. Adanya kemungkinan bahwa kemasuk akalan bahwa isnad-isnad telah diciptakan pada kenyataan bahwa penyebaran isnad telah terbukti kebenarannya dalam kasus-kasus individual. Hal itu tidak sendirinya mengabsahkan generalisasi prinsip tersebut dan mendevaluasi sistem isnad secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena maksud sistem isnad adalah untuk meyakinkan reliabilitas proses periwayatan. Nilai dasarnya adalah bahwa seseorang harus menyebutkan nama informasinya yang darinya ia mendapatkan informasi tersebut. Melakukan hal yang sebaliknya adalah pemalsuan dan ketidakjujuran. Hal ini jelas diketahui oleh para hadis yang akrab dengan sistem itu. Terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, teori common link ini diperkenalkan oleh Joseph Scott, selanjutnya dikembangkan oleh Junimbol. Ternyata telah mempengaruhi banyak penelitian barat, baik itu yang pro maupun yang kontra. Junimbol sendiri sebagai penerus utama teori-teori Scott membenarkan kegunaan common link sebagai sumber hadis. Di pihak lain, Michel Cook tampak skeptis terhadap manfaat dan informasi yang didapatkan dari teori tersebut. Menurut Michel, ia beranggapan adanya fenomena penyebaran hadis dalam arti bahwa terkadang sebuah matan hadis yang semula hanya memiliki satu sanad menjadi bersanad lebih dari satu karena seseorang telah membuat-buat sanad-sanad tambahan tadi. Dengan kata lain, bahwa common link merupakan akibat dari proses penyebaran isnad atau the spread of isnad. Menurutnya pula, penyebaran isnad ini terjadi dalam 3 bentuk. Yang pertama, menghilangkan seorang perawi yang semasa. Yang kedua, menyandarkan pernyataan ke seorang guru yang berbeda. Dan yang ketiga, menghindari sanad yang terisolasi. Dengan ketiga bentuk ini, sanad sebuah matan hadis menjadi bervariasi 2 atau lebih. Singkat kata, Cook menegaskan kembali asumsi Scott akan adanya pemalsuan sanad. Menanggapi hal itu, banyak respon dikemukakan terhadap pernyataan Cook tersebut. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, diantaranya adalah Junimbol dan Harald Moski. Beberapa kritikan terkait dengan konstruk teorinya tentang penyebaran isnad yang terkesan hanya imajinatif dan kurang didukung dengan bukti-bukti sejarah. Penulis sendiri sependapat dengan kritikan tersebut karena Cook menggambarkan proses pembuatan isnad tersebut tidak didukung dengan contoh yang konkret, hanya berupa ilustrasi imajinasinya saja. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.